Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Afrima Sari, merupakan dosen Prodi Agroteknologi Departemen Agronomi Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Melalui video ini, saya memaparkan proses pembelajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Dasar-Dasar Teknologi Benih. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib pada Prodi S1 Agroteknologi di semester 3 dan mata kuliah pilihan di Prodi Proteksi Tanaman di semester 5 dengan bobot 3 SKS, yang mana 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dasar mengenai perbenihan yang merupakan salah satu faktor penting dalam produksi tanaman. Materi kuliah dimulai dengan konsep benih, fase reproduktif tanaman, struktur benih dan buah, serta tipe buah. Kemudian diuraikan tentang proses perkecambahan benih, struktur dan tipe kecambah. Dilanjutkan dengan pemahaman mengenai konsep mutu benih, perbedaan benih ortodok dan rekalsitran, serta dormansi benih. Selanjutnya dijelaskan mengenai konsep mutu benih, viabilitas dan vigor, dan beberapa cara pengujiannya. Pengertian dan prosedur sertifikasi diberikan pada akhir perkuliahan, disertai dengan pengenalan singkat mengenai sistem perbenihan nasional. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar benih, mampu menjelaskan pembentukan bunga, buah, dan biji. Mahasiswa juga dapat memahami proses perkecambahan benih, menerapkan pengujian mutu benih, menganalisisnya, dan menjabarkan pengetahuan dasar ini untuk mendukung produksi tanaman pada skala arti luas. Mahasiswa mampu memahami legislasi di bidang perbenihan. Pendekatan pembelajaran menggunakan student-centered learning, di mana model pembelajaran ini memfokuskan pada mahasiswa sebagai subjek utama pengajaran melalui forum diskusi, sehingga mahasiswa dapat lebih mandiri, kreatif, dan inovatif. Metode pembelajaran yang digunakan adalah case-based method dengan menggunakan tugas berupa pertanyaan, asinkronus mandiri, ceramah dan diskusi yang dilakukan dengan menggunakan sinkronus dan asinkronus kolaboratif. Materi yang disampaikan tentunya mengacu pada capaian lulusan prodi yang terdiri dari 4 aspek. Pertama, sikap, yang kedua pengetahuan, ketiga keterampilan umum, dan terakhir keterampilan khusus. Salah satunya pada keterampilan khusus, capaian lulusan prodi yaitu mahasiswa mampu untuk mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis permasalahan di bidang agronomi. Selanjutnya, subcapaian pembelajaran mata kuliah terdiri atas 8, yaitu mahasiswa mampu memahami konsep dasar teknologi benih, proses pembentukan buah dan biji, serta struktur-struktur dan tipe-tipenya, menjelaskan tentang perkecambahan benih, menerapkan viabilitas dan vigor benih, membedakan benih ortodok dan rekalsitran, menerangkan dormansi pada benih, menganalisa mutu benih dan kemundurannya, serta seed enhancement, dan terakhir mampu memahami sertifikasi benih, peraturan atau legislasi, dan industri perbenihan. Sesi perkuliahan dibagi menjadi 16 kali pertemuan, termasuk dengan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Berikut ini adalah materi pembelajaran yang dijabarkan di kelas. Untuk mendukung pembelajaran di kelas, saya menggunakan literatur utama, yaitu buku Teknologi Benih, tulisan Prof. Aswali Anwar, dan buku Dasar-Dasar Teknologi Benih karangan Prof. Jurnalis Kamil, panduan praktikum Dasar-Dasar Teknologi Benih saya sendiri, Afrima Sari, dan tim, serta referensi lainnya yang mendukung terhadap materi perkuliahan. Dalam menjalankan mata kuliah ini, saya menggunakan platform iLearn untuk mendownload bahan kuliah dan mengupload tugas. Sedangkan untuk lisensi, saya menggunakan SSO.
Terakhir adalah proses asesmen atau penilaian, yang merupakan suatu proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif selama proses pembelajaran. Terdiri atas 6 poin, yaitu ujian akhir semester dengan bobot 25%, ujian tengah semester 25%, praktikum 24%, kuis 4%, tugas dan presentasi 14%, dan partisipasi kelas 8%. Indikator penilaian ini disampaikan sejak awal perkuliahan agar mahasiswa dapat mengetahui poin dan skor penilaian sehingga proses tersebut bisa diketahui secara transparan. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran di kelas secara tatap muka. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Sehat, Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Oke, sebelum kita mulai materi di hari ini, saya ingin tahu dulu gimana, ada yang masih ingat ya materi di minggu kemarin? Saya, Bu. Oke, Taza, silakan. Baik, terima kasih, Bu. Sebelumnya, minggu kemarin kita membahas materi mengenai perkecambahan benih. Jadi, perkecambahan itu adalah kegiatan yang berurutan pada benih sebagai respon terhadap penyerapan air dengan meningkatnya aktivitas metabolisme dan juga inisiasi pembentukan kecambah dari embrio. Nah, secara visual, perkecambahan itu ditandai dengan munculnya embrio atau ditentunya seed pod oleh embrio, yang ditandai juga dengan munculnya radicula atau plumula. Perkecambahan benih ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, itu ada faktor internal yang terdiri dari viabilitas benih dan juga umur benih. Dan yang kedua, faktor eksternal, yaitu air, gas, suhu, dan juga cahaya. Oke, terima kasih. Semoga yang lainnya juga masih ingat ya materi sebelumnya. Oke, jadi materi kita hari ini adalah seed dormancy atau dormancy benih. Ada yang pernah dengar tentang dormancy ini? Ada. Oke, ada yang ada dan tidak. Oke, baik. Jadi dormancy itu pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme survivalnya tumbuhan. Jadi kondisi di mana benih tidak berkecambah, walau semua kebutuhan berkecambahannya itu sudah terpenuhi, jadi secara lingkungannya sudah mendukung gitu, tapi ternyata si benih juga belum mampu berkecambah. Ada dua jenis dormancy. Yang pertama ada dormancy primer. Dormancy primer ini dapat berasal dari kondisi struktural atau fungsional dari kulit benih atau seed pod-nya, kemudian bagian embrio atau juga gabungan keduanya. Jadi yang primer ini maksudnya dari benih itu sendiri. Kemudian ada dormancy sekunder. Dormancy sekunder itu lebih ke lingkungan. Ya, misalnya suhu atau kelembaban yang tidak sesuai untuk pertumbuhan benih tersebut. Dormancy primer ini juga banyak jenisnya. Salah satunya yaitu exogenous, di mana kondisi komponen penting perkecambahan itu tidak tersedia. Jadi ingat lagi materi kita sebelumnya tentang bagaimana proses suatu perkecambahan benih. Di sana kita membutuhkan yang pertama adanya air, kemudian ada hormon seperti gibberellin, dan juga nanti ada enzim. Kemudian untuk dormancy primer ada beberapa kategori. Yang pertama ada seed pod dormancy. Kemudian ada chemical inhibitor, ada embryo dormancy, dan juga rudimentary embryo. Perbedaan masing-masingnya, yang pertama kita bahas dulu seed pod dormancy. Artinya kulit benihnya keras atau impermeable. Karena fungsi pertama dari kulit benih ini tentunya untuk menunjang proses inhibisi. Kemudian ada
chemical inhibitor. Bagian endosperm atau sifotnya atau peikatnya ada lendir atau senyawa lain yang dapat menghambat proses perkecambahan. Kemudian ada lagi embryodermensi. Embryodermensi ini embrionya itu mengalami hambatan secara fisiologis. Dan rudimentary embrionya itu belum dewasa atau belum matang. Nah, apa beda dari kedua ini? Yang pertama kita lihat contoh yang embryodermensi after ripening pada padi. Pada kondisi ini, ketika kita panen padi, kondisi embrionya sudah matang, tapi ada fisiologisnya yang belum selesai. Makanya untuk treatment after ripening pada padi itu dibiarkan dulu padinya setelah dipanen, disimpan, dikeringkan, kemudian kita simpan di tempat yang sesuai. Sebagai contoh, after ripening pada padi, masing-masing varietas mempunyai jangka waktu simpan yang berbeda. Misalnya, ini M3 artinya itu 3 minggu, 4 minggu, dan seterusnya. Kayak batang anai, itu butuh waktu simpan selama 3 minggu. Baru setelah itu bisa kita kecambahkan. Oke. Kemudian, balik lagi kita ke rudimentary embrio tadi, bahwasanya di sini embrio itu belum dewasa. Jadi satu part dari pohonnya atau jantung dari pohonnya belum dalam kondisi yang matang. Contohnya itu pinus. Selanjutnya, beberapa teknik pematahan dormansi yang bisa kita lakukan agar proses perkecambahan tadi tetap berhasil. Yang pertama kuncinya adalah lakukan dulu riset atau cari tahu dulu penyebab dormansinya apa, baru kita kasih treatmentnya. Ketika benih mengalami dormansi, tentunya kita juga harus mencari solusi atau treatment untuk mematahkan dormansi tersebut. Berbagai cara, kembali lagi prinsipnya adalah kenali dulu penyebab dormansinya apa. Misalnya, dormansi mekanis. Ya, kayak perkembangan embrio secara fisik terhambat karena adanya kulit biji atau kulit benih yang keras. Ini bisa melalui skarifikasi seperti pengamplasan. Kemudian ada lagi nanti dormansi fisis, juga bisa skarifikasi mekanis, kemudian stratifikasi, perendaman yang menggunakan air panas di suhu tertentu, dan lainnya. Ada yang dormansi kemis atau dormansi kita kasih treatmentnya dengan beberapa bahan kimia yang sesuai. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, silakan Excel. Untuk beberapa kawasan yang terdampak erupsi gunung berapi dan kebakaran hutan, itu setelah beberapa tahun itu akan ditumbuhi oleh tumbuhan lagi. Itu apakah ada hubungannya dengan dormansi bumi? Oke, ya, benar kali ya. Sering kita lihat, apalagi sudah beberapa tahun ini gunung Merapi lagi erupsi ya. Kemudian kadang adanya kebakaran hutan, tapi setelah itu nggak lama, sekian tahun kemudian hijau kembali hutannya. Oke, ada beberapa faktor. Yang pertama mungkin penyebaran benihnya bisa dibawa oleh angin, air, burung, serangga, dan lain-lainnya. Kemudian ada juga yang kita istilahkan namanya seed bank. Ya. Jadi benih itu ada di dalam tanah. Kemudian mungkin dia memiliki karakteristik yang bisa tahan terhadap suhu tinggi. Ya. Dan setelah selesai kebakaran atau sekian tahun kemudian kondisi lingkungannya mendukung, akhirnya benih tadi bisa berkecambah kembali. Ya, bisa saja dia dormansi di saat itu, namun juga ada mungkin sifatnya tahan terhadap cekaman. Ini salah satu contoh pematahan dormansi pada benih aren. Ada yang tahu aren kan? Tahu. Ya. Atau kalau bahasa orang di Sumatera Barat itu enal atau anal. Ya. Berdasarkan hasil penelitian saya dan tim, pematahan dormansi benih aren menggunakan skarifikasi pengamplasan. Nah,
Nah, kebetulan di artikel ini saya bahasnya perbedaan ketika di amplas bagian dorsal dan bagian titik operculumnya. Oke. Dan ternyata ketika kita mengamplas bagian titik operculum dari benih aren tersebut, itu veritas vigornya paling tinggi. Setelah 7 hari setelah pengamplasan, itu benih aren telah dapat berkecambah 90%. Artinya pematahan dormansi benih aren melalui pengamplasan atau skarifikasi itu sesuai treatmentnya. Karena memang banyak yang menyatakan bahwasannya dormansi pada benih aren disebabkan oleh seed pod yang keras. Kalau di benih sawit, ada yang tahu bagaimana penyebab dormansinya? Saya Ya, silakan. baik Bu, kalau benih kelapa sawit itu jenis dormansinya ada dua, jadi dormansi fisik dan dormansi fisiologis. Secara dormansi fisik, kelapa sawit ini memiliki seed pod yang keras dan cukup tebal sehingga ini menjadi kesulitan bagi embrionya untuk menembus dari seed pod si benih kelapa sawit. Sementara dari dormansi fisiologis, pada benih kelapa sawit ini endospermnya memiliki kandungan lipid sehingga kandungan lipid ini menghambat proses pemecahan endosperm yang dibutuhkan sebagai sumber energi bagi benih untuk berkembang. Ya, benar. Jadi ketika endospermnya dipenuhi oleh lipid atau lemak, itu juga susah air masuk ke dalam, kemudian pertukaran gas juga susah. Sehingga nanti enzim-enzim pun juga tidak bisa bekerja untuk proses perkecambahannya. Sesuai tugasnya minggu kemarin, bahwasannya ada yang harus mereview satu artikel untuk pematahan dormansi ini. Silakan kelompok yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Sari yang telah mempersilahkan kami untuk menyampaikan hasil review artikel yang telah kami review sebelumnya. Kami mereview dulu artikel dari Nur Melasari dan tim dengan judul Penentuan Metode Pematahan Dormansi Benih Kecipir Posacarpus tetragoniolobus L absesi Cilacap, di mana benih kecipir ini dia impermeable terhadap air dan gas sehingga perlu mempelajari metode yang efektif untuk mematahkan dormansi daripada benih kecipir ini dan pengaruhnya terhadap struktur benih tersebut. Artikel ini menggunakan 3 perlakuan. Yang pertama ada perlakuan kimia menggunakan asam kuat, yang kedua ada klarifikasi dengan pengamplasan, dan yang ketiga ada perlakuan klarifikasi dengan suhu. Dan hasil dari ini, metodenya menggunakan metode perkecambahan insen atau menggunakan pasir. Dengan hasil dari penelitiannya adalah bahwa pematahan dormansi menggunakan asam kuat KN35% selama 10 menit itu menghasilkan daya berkecambah senilai 93,33% dan keserempakan tubuh itu di 86,67%. Lalu untuk perlakuan yang lainnya KN3 10% selama 15 menit juga meningkatkan indeks vigornya senilai 56,67%. Sedangkan untuk klarifikasi secara pengamplasan itu menghasilkan sedangkan
meningkatkan viabilitas maupun figur dari benih teksturnya. Mungkin itu dari hasil review artikel yang telah dari kelompok kami. Dari teman-teman, apakah ada pertanyaan? Izin bertanya. Ya, silakan. Terima kasih sebelumnya. Saya izin bertanya, menurut kelompok penyaji, berdasarkan hasil penelitian tersebut, mengapa perlakuan pengamplasan tidak dapat meningkatkan viabilitas figur benih tersebut? Baik, terima kasih pertanyaannya, saudari. Untuk pertanyaannya akan dijawab oleh saudara Zaki. Pada Zaki, silakan. Baik, terima kasih pertanyaannya kepada kita. Pertanyaannya, kenapa perlakuan pengamplasan tidak dapat meningkatkan figur benih tersebut? Mungkin karena melalui pengamplasan, risiko permukaan benih karena pengamplasan tersebut besar, sehingga menyebabkan terjadinya muncul cendawan yang menghambat pertumbuhan dari benih. Mungkin sekian informasi. Baiklah, dengan mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai review artikel. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian materi kita hari ini, ya, sudah kita paparkan juga beberapa contoh penyebab dormansi dan treatment yang sesuai berdasarkan hasil penelitian. Oke, untuk kesimpulan materi kita hari ini, saya mohonkan ke Indah mungkin bisa menyampaikan. Baik Bu, untuk kesimpulan kuliah kita hari ini mengenai dormansi merupakan kondisi di mana benih tidak berkecambah walaupun kebutuhan berkecambah sudah terpenuhi seperti air, suhu maupun cahaya dan sebagainya. Kemudian tadi ada dua jenis dormansi, yaitu dormansi primer yaitu berasal dari benih itu sendiri, kemudian dormansi sekunder berasal dari faktor lingkungan. Kemudian sebelum kita melakukan treatment dormansi, kita harus kenali dulu apa penyebab dormansinya, baru kita memberikan perlakuan yang sesuai untuk meningkatkan berkecambahan benihnya. Ya, ya, benar sekali ya. Jadi kegiatan pemantauan dormansi ini wajib kita lakukan agar proses budidaya tidak terkendala. Karena kalau dibiarkan alami saja mungkin membutuhkan waktu yang sangat lama ataupun susah berkecambah. Oke, sekian perkuliahan kita hari ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya minggu depan. Materi kita yaitu tentang viabilitas dan vigor. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi sertifikasi benih dan industri perbenihan juga dikuatkan dengan kuliah lapangan di Balai Pengawasan Sertifikasi Benih, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Barat agar mahasiswa lebih mengetahui secara rinci bagaimana prosedur sertifikasi benih. Juga kedelai, kadang-kadang dan juga kacang tanah. Kemudian untuk tanaman hortikultura, kemudian dilanjutkan dengan melihat implementasi langsung pada suatu perusahaan benih yang memproduksi benih jagung hibrida dan padi inbrida, di mana mahasiswa dapat melihat langsung proses budidaya tanaman hingga pengolahan benih, sertifikasi benih, dan akhirnya benih siap untuk disebar atau dipasarkan. Demikianlah deskripsi singkat tentang pengajaran di mata kuliah dasar-dasar teknologi benih. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.